Alamatiyah. Ketika Syekh Siti Jenar menginjak usia 33 tahun, sepekan setelah kelahiran putri pertamanya yang diberi nama Aisyah, ia diperintahkan mertuanya untuk meninggalkan Baghdad dan mengembara ke arah timur dengan tujuan akhir negeri Jawa. Perintah itu berkaitan dengan penunjukan Syekh Siti Jenar sebagai pengganti kedudukan Syekh Abdurrahman Mutaki Al-Jawi. Syekh Siti Jenar tidak terkejut dengan petunjuk mertuanya. Jauh sebelumnya, ia telah menangkap Sasmita bahwa cepat atau lambat mertuanya bakal memerintahkan dirinya pergi. Namun yang tidak pernah diduga adalah perintah itu mengharuskannya pergi seorang diri dengan meninggalkan istri dan anaknya di Baghdad. Sesaat pikirannya sempat teringat pada jalan hidupnya yang selalu ditandai oleh perpisahan dengan orang-orang yang dicintai dan mencintainya. Jauh di kedalaman relung-relung hatinya terbesit rasa kecewa sebagai ayah sekaligus suami muda yang masih terikat oleh jalinan benang-benang kasih dengan putri sulung dan istri tercinta. Sentakan-sentakan kasih naluri kebapaan menggerus hatinya ketika membayangkan berpisah dengan buah hatinya. Untunglah perasaan itu tidak berlangsung lama. Mertuanya dengan penuh kearifan menguraikan makna rahasia di balik tugas-tugas yang harus diembannya, termasuk keharusan menikah dan beranak pinak. Dia selalu menguji kekasihnya dengan ujian-ujian berat dan berliku-liku sampai benar-benar terbukti bahwa kekasihnya sungguh-sungguh mencintainya dan memutuskan hubungan kasih dengan yang lain. Apakah kepergian saya ini demi keselamatan Fatimah dan Aisyah? Tanya Syekh Siti Jenar tiba-tiba. Engkau sudah paham maksudku, sahut Syekh Abdul Malik. Itu semua aku jalankan sekedar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkannya. Syekh Siti Jenar menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa kepergiannya dari Baghdad merupakan kemestian untuk menghindari keburukan yang diam-diam disulut oleh Ali Ansor At-Tibrizi. Ia menyadari bahwa mertuanya yang arif tentu menangkap gelagat tidak baik dari gerakan fitnah yang dilakukan Ali Ansor. Kebencian Ali Ansor kepadanya muncul dari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia harapkan, yaitu pernikahannya dengan Fatimah. Sejak ia menikah putri bungsu Syekh Abdul Malik, Syekh Siti Jenar sudah menangkap benih-benih ketidaksenangan dan kebencian Ali Ansor dari mimik wajah, sikap, dan lontaran ucapan-ucapan yang keluar dari relung-relung terdalam jiwanya yang dipenuhi oleh iri hati dan dendam kesumat. Semula Syekh Siti Jenar hanya bisa meraba-raba mengapa Ali Ansor mendadak berubah sikap kepadanya. Walaupun sejak awal roh Al-Idafi telah membisikkan tentang ketidaksukaan Ali Ansor kepadanya, ia belum mengetahui latar lahirnya kebencian itu. Ia baru paham setelah Syekh Abdul Malik dengan bahasa isyarat mewanti-wanti agar ia berhati-hati terhadap Ali Ansor. Laki-laki asal Tabriz itu sejak lama memendam perasaan cinta kepada Fatimah. Ali Ansor berpikir, engkau telah merampas Fatimah dari pelukan harapannya. Karena itu, dia akan melakukan apa saja untuk merebut kembali harapannya. Namun ayahanda, bukankah semua ini di luar kehendak saya? Sahut Syekh Siti Jenar. Bukankah saya tidak pernah bermimpi, apalagi merencanakan pernikahan dengan Fatimah? Bukankah Ali Ansor tahu hal itu? Bukankah ini semua bukan keinginan saya pribadi? Bagi mereka yang terhijab seperti Ali Ansor, penjelasan apapun tidak akan bisa menyikapkan tirai kesadarannya. Kenapa Allah menempatkan Ali Ansor sebagai musuh saya? Itu sudah berlaku bagi siapa saja. Hukumnya, sergah Syekh Siti Jenar heran. Ketahuilah anakku,
bahwa telah menjadi hukumnya, di mana setiap kemuliaan dilimpahkan kepada seseorang, maka akan muncul orang lain yang iri hati dan berujung pada dendam kesumat. Ini berlaku manusia pertama dicipta. Ketika seluruh malaikat diperintahkannya bersujud kepada Adam, maka dimunculkan iblis yang iri hati dan menolak kemuliaan Adam. Namun Adam diam saja tidak memberikan perlawanan, dan Allah jua yang akhirnya berurusan dengan iblis. "Saya paham ayahanda," ujar Syekh Siti Jenar. "Apakah itu berarti saya tidak perlu menanggapi Ali Ansor? Biarlah Allah sendiri yang mengurusnya." Syekh Abdul Malik Al-Baghdadi tersenyum. Setelah mendengar uraian mertuanya, diam-diam Syekh Siti Jenar merasa iba kepada Ali Ansor. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali berdiam diri saja, membiarkan gelombang fitnah yang dialamatkan kepadanya semakin dahsyat gelegaknya. Syekh Siti Jenar membiarkan harga diri, kehormatan, dan keberadaan dirinya diluluh lantakan oleh fitnah-fitnah keji. Ia sadar segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya pada hakikatnya bukanlah miliknya. Semua milik Allah. Biarlah Ali Ansor berurusan langsung dengan sang pemilik sejati. Puncak kepasrahan Syekh Siti Jenar atas segala kepemilikan ditandai dengan kerelaannya melepaskan keterikatan dengan anak dan istri. Ini sungguh ujian yang terberat. Ya Allah, keluhnya dalam hati. Menghadapi ujian seperti ini saja sudah begini susahnya. Sungguh tidak terbayangkan betapa berat hati sahabatmu Ibrahim Al-Khalil saat engkau memerintahkan menyembelih putra tunggal yang disayanginya. Akhirnya Syekh Siti Jenar tanpa berkata apapun, kemudian mencium tangan mertuanya dan dengan gejolak perasaan mengharu biru, lantas meninggalkan anak dan istri tercinta. Ia sadar bahwa galau yang dirasakan menyesaki dadanya itu adalah akibat wajar dari hakikat kemanusiaan yang masih menjadi bagian dari kehidupannya. Sepanjang perjalanan, ia lebih banyak membenamkan diri, mengingat Allah dan berusaha sekuat tenaga melupakan rentangan kenangan bersama istri dan putri sulungnya. Engkau yang telah mempertemukan kami, Engkau pula yang kini memisahkan kami. Hanya kepada Engkau jua semua urusan aku pasrahkan, batinnya. Kepedihan hatinya sedikit terobati ketika ia menemui Ahmad Mubasyaroh Al-Tawalud untuk menumpang kapal menuju Surat Gujarat. Ia juga seperti menemukan muara yang membebaskannya dari pusaran aliran kenangan. Sambil tersenyum lebar, Ahmad At-Tawalud menganjurkan agar Syekh Siti Jenar secepatnya menikah lagi sesampainya di Gujarat. Anjuran sahabatnya itu tentu saja terasa mengejutkan. Bayangkan bagaimana mungkin dalam keadaan sedih karena meninggalkan anak yang masih bayi dan istri yang masih sangat muda di bawah tanggungan mertua, ia bisa melakukan perkawinan baru lagi. Sungguh ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mertua yang sangat dihormatinya jika ia mengikuti anjuran Ahmad At-Tawalud. Ahmad At-Tawalud menangkap jalan pikiran Syekh Siti Jenar. Dia berkata seraya tertawa, "Ketahuilah, saudaraku, memiliki istri-istri dan perempuan-perempuan sebagaimana disahkan oleh syariat bukanlah bertujuan untuk melampiaskan hasrat nafsu syahwat, apalagi untuk memamerkan kejantanan. Sekali-kali tidak demikian. Istri-istri dan perempuan-perempuan yang kita miliki adalah sarana yang harus kita gunakan untuk melepas keterikatan kita pada satu objek yang kita cintai. Karena cinta seorang laki-laki kepada satu perempuan sangat kuat daya rekatnya dibanding cinta seorang laki-laki kepada banyak perempuan." Benarkah demikian? Oh Tuan yang mulia, Syekh Siti Jenar meminta penegasan. "Soal perempuan, engkau memang belum banyak pengalaman," sahut Ahmad At-Tawalud serius. "Namun aku yakin ingatanmu tentang seorang perempuan bernama Nafsa tentu sulit dihilangkan. Bukankah istrimu memiliki kemiripan dengan Nafsa? Bukankah lantaran itu engkau mencintainya?" "Benarlah,"
apa yang Tuan katakan. Syekh Siti Jenar menunduk jengah. Ketahuilah saudaraku, ujar Ahmad At-Tawalud, latar di balik syariat yang membolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan adalah berkaitan dengan kecintaan Allah. Karena itu, syarat keadilan yang dimaksud dalam ketentuan hukum ilahi bukanlah keadilan dalam membagi cinta kepada istri-istri, melainkan dalam mengarahkan kiblat cinta kepadanya. Karena dengan mencintainya, maka keadilan akan terwujud dengan sendirinya. Jadi keadilan di situ jangan diartikan keadilan membagi perhatian kepada masing-masing istri menurut pertimbangan nalar suami atau nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dengan demikian, istri-istri dan perempuan-perempuan yang kita miliki itu adalah sarana untuk mengarahkan kiblat cinta kepadanya. Karena itu, oh saudaraku, nikahilah perempuan yang tidak mirip nafsa dan tidak mirip istrimu. Karena jika bayangan nafsa masih melekat dalam ingatanmu, walaupun sangat lembut dan halus, maka engkau tetap membentangkan hijab dengannya. Engkau masih menduakan dia dengan yang lain. Engkau harus tahu bahwa dia sangat pencemburu dan tidak sudi diduakan. Jelas Ahmad At-Tawalud. Astagfirullah, seru Syekh Siti Jenar menyadari kekeliruannya selama ini. Di benaknya kemudian merentang gambaran tentang mertuanya yang memiliki 4 orang istri dan sekitar 7 istri yang dinikah dengan mut'ah. Rupanya selama ini ia telah salah memahami mertuanya yang mulia itu. Ia tidak bisa memahami makna di balik kehidupan rumah tangga mertuanya. Padahal sejatinya mertuanya itu telah mengalahkan kiblat cinta hanya kepadanya dengan melepaskan hal-hal duniawi, termasuk dalam bentuk istri, perempuan, serta anak-anak. Ya Allah, memang hanya menghendaki satu kiblat hati dari kekasih yang dicintainya. Itu berarti yang selain Allah hanyalah bunga-bunga kehidupan duniawi yang nisbi dan maya. Menyadari kekeliruannya, Syekh Siti Jenar akhirnya berjuang sekuat daya untuk mengarahkan kiblat hati dan pikirannya kepada Allah yang tak berbentuk rupa dan tersentuh panca indera. Ia ingin menghapus kenangan indah tentang Nafsa, Fatimah, dan Aisyah. Betapa sulit, betapa rumit, betapa berat. Setelah sepanjang perjalanan dari Basrah ke Surat berjuang keras, mengarahkan kiblat hati dan pikiran melalui anak tangga, istighfar, solawat, tahlil, dan nafs al-baqo, ia mulai merasakan betapa kejernihan pikiran dan hatinya telah membukakan cakrawala baru tentang kebenaran yang memancar dari Ruh al-Idafi. Ini dialaminya saat kapal berlabuh di pelabuhan Diu. Tiba-tiba saja ia memutuskan turun di situ. Lewat sebuah surat yang dititipkan kepada nakhoda, ia memberitahu Ahmad At-Tawalud, pembimbing rohaninya, bahwa ia tidak jadi turun di Surat karena petunjuk Ruh al-Idafi menuntunnya demikian. Kehadiran Syekh Siti Jenar di Diu ternyata sudah ada yang mengetahuinya. Ini terbukti saat baru saja keluar dari pelabuhan, ia sudah disambut oleh seorang Hindi bernama Adamji Muhammad yang mengaku utusan Syekh Abdul Ghafur Mufaridun Al-Gujarati, salah seorang anggota jamaah Karomah Al-Aulia yang tinggal di Ahmadabad. Syekh Siti Jenar hanya tersenyum menyalami Adamji Muhammad. Ia mafhum dengan kewaskitaan Syekh Abdul Ghafur. Adamji Muhammad adalah lelaki jangkung dan tampan yang berusia sekitar 50 tahun. Kumisnya yang melengkung panjang dipelintir melingkar ke atas. Pakaiannya terbuat dari katun kasar warna putih. Pinggangnya dililit kain katun hitam yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Pada kain hitam itulah dia menyelipkan sebilah belati berbentuk bulan sabit. Sementara rambutnya yang tergerai sebahu pada bagian atas ditutupi surban putih. Adamji sangat terbuka segera setelah menemukan Syekh Siti Jenar. Serta merta dia menyampaikan pesan guru yang menjadi panutan hidupnya. Sesuai pesan pir, guru rohani kami, Syekh Abdul Jalil Ghafur Al-Gujarati, maka kami sambut kehadiran Tuan sebagai calon menantu kami. Kami mohon agar Tuan berkenan menikahi putri kami yang bernama Syafa.
Benarkah demikian pesan Yang Mulia Syekh Abdul Ghafur? Syekh Siti Jenar mengerutkan kening. Bersamaan dengan itu, bayangan Ahmad At-Tawalud melintas di benaknya. Betapa aneh liku-liku kehidupan yang dilewatinya. Beberapa hari lalu sahabatnya memberi saran agar ia secepatnya menikah setiba di Gujarat. Ternyata baru saja ia menginjakan kaki di pelabuhan Diu. Seorang bernama Adam G. Muhammad sudah mendaulatnya untuk menikahi putrinya atas petunjuk Syekh Abdul Ghafur. Memang demikian pesan pir kami, sahut Adam G. serius. Kami tidak berani menentang titah beliau. Kami juga tidak berani membawa-bawa nama besar beliau tanpa hak. Tuan belum mengenal saya. Syekh Siti Jenar menguji. Bagaimana Tuan bisa begitu yakin bahwa saya orang baik? Tuan, kata Adam G. tegas, pir kami adalah aulia keramat. Bagi kami, apapun yang diucapkannya adalah seperti ucapan Allah. Beliau tidak punya kepentingan apapun dengan dunia ini. Karena itu, apa saja yang beliau kemukakan pasti bukan untuk kepentingan pribadi. Berbahagialah Tuan yang memiliki pir seperti dia, manusia Allah yang hidup sendirian menjauhi keduniaan, ujar Syekh Siti Jenar.